Halo, kembali lagi di Wedding Hemat. Di video sebelumnya kita telah membahas ya tip and trick cara menghemat budget di acara akad nikah dan resepsinya. Ada di video sebelumnya ya, di part 1 ya. Kali ini kita akan lanjut di part 2. Saya akan membagikan tip and trick cara memilih venue atau WO ataupun cateringan ataupun paketan murah hemat ya. Mohon disimak videonya sampai akhir ya. Jangan di skip dan jangan lupa di subscribe ya. Cara memilih venue, vendor ataupun WO paketan catering. Kita ke poin pertama ya. Poin pertama itu adalah tipe-tipe harga vendor ataupun tipe-tipe harga venue, tipe-tipe harga cateringan. Beberapa paketan yang dijual yang ada di Jabodetabek, saya kategorikan ada 3 tipe brosur yang mereka ajukan ya. Yang pertama, kita ke vendor aja. Vendor A dengan harga tertera, poin sebagai berikut. Ataupun vendor B, harga tidak tertera tapi ada poin-poin di bawahnya. Ataupun vendor C ya. Vendor C itu harganya lebih mahal dari vendor AB, harga tertera. Baik, saya akan simulasikan dalam bentuk tabel untuk vendor A, vendor B, vendor C. Mohon videonya diganti resolusinya ke 720 ya, agar tulisannya lebih kelihatan. Oke. Mari kita lihat vendor A dengan harga tertera, ada poin yang didapatkan dan ada poin yang di luar paket ya. Poin tersebut sangat fleksibel, bisa ditambahkan ke vendor atau kita bawa sendiri. Mari kita lihat vendor B, harganya tidak tertera. Dan yang membuat kita tertarik adalah dengan adanya bonus ya, banyak bonus. Harga itu akan dikonfirmasi setelah kita menghubungi mereka. Mari kita lihat vendor C, harga tertera tapi harga lebih mahal daripada vendor A. Poinnya sangat lengkap dan membuat kita lebih menarik lagi, ada kita dikasih subsidi gedung. Simulasi yang saya tampilkan tadi ada vendor A, vendor B, vendor C. Semua tergantung pilihan kepada calon pengantin. Usahakan vendor yang dipilih adalah vendor yang paling termurah, harga masuk akal, dan yang pastinya untuk semua poinnya cocok dengan keinginan kita ya. Yang pasti kita mencari vendor venue ataupun WO ataupun paketan catering, pengen harga murah, dekorasi wah, makanan enak kan? Simulasi tadi hanya sebagai gambaran bentuk brosur yang ada di Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek, sepertinya modelnya juga seperti itu. Oke, sekarang kita ke poin 2. Manfaatkan poin-poin yang ada di vendor. Maksudnya seperti apa ya? Contohnya kita ngambil vendor A. Di dalam vendor A sudah ada rias busana pengantin, rias busana orang tua, rias busana among ataupun keluarga ataupun tante-tante ataupun pagar ayu, pagar bagus. Manfaatkan poin itu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contohnya, jika sudah dapat seragaman keluarga dari vendor, manfaatkanlah. Jangan beli seragaman lagi kan, agar menghemat budget kita gitu. Contohnya di vendor itu sudah ada foto dan videonya. Jangan bawa vendor foto video dari luar lagi. Sebenarnya itu akan membuat budget kita lebih bengkak ya. Manfaatkan semua poin yang ada di vendor. Oke, poin 3. Cari vendor
paketan yang satu tempat. Maksudnya seperti apa? Gini, ada beberapa vendor, dia ada dalam paketannya itu ada rias busana, ada cateringan, ada foto video, ada catering juga. Usahakan semua vendornya itu dihandle oleh si vendor tersebut, tidak lempar vendor lain. Kenapa? Jika poin rias busananya dilempar ke vendor lain, otomatis untuk nanti pada saat kita fitting ataupun pemilihan ukuran untuk kita ataupun buat keluarga ataupun buat saudara, otomatis kita akan pergi ke sanggar yang lain kan, otomatis akan sangat merepotkan. Dan efek dari vendornya itu mencar-mencar si WO tersebut, otomatis harga si vendor pasti otomatis akan lebih mahal. Kenapa? Vendor yang punya paketan semuanya yang dihandle, harganya akan hemat karena mereka tidak lempar vendor-vendor lain. Cukup paham kan ya? Oke, kita ke poin 4. Hindari ambil poin-poin terpisah. Maksudnya seperti apa ya? Sebenarnya kembali ke poin 1 ya. Poin 1 atau poin yang tadi, poin 1 yang kita bahas itu adalah harga paketan. Harga paketan berarti semuanya ada di dalam paket. Yang di poin 4 ini saya bahas adalah ada juga beberapa kejadian ngambilnya tidak paket. Hindari poin seperti itu. Seperti contohnya ambil cateringan ambil itu, ini lebih ke pengantin ya. Si pengantin ngambil catering ke paket A, ngambil dekorasi ke paket ke vendor B, ngambil rias busana ke vendor D, ngambil foto video ke vendor E. Poin seperti itu sebenarnya harganya akan lebih mahal. Bahkan harganya bakal 2 kali lipat jika kita ngambil harga paketan. Jadi poin keempat ini adalah hindari ngambil poin-poin yang terpisah agar kita bisa menghemat budget ya. Yang kelima, yang kelima sekarang ya. Oke, yang kelima ya, cari vendor yang punya kredibilitas yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Poin yang 5 ini poin yang sangat terpenting nih, agar kita terhindar dari yang namanya penipuan WO. Pada saat kita cari vendor, usahakan kita survei lokasi vendor. Usahakan vendornya tempatnya ya. Kalau kita survei vendor, otomatis kita kan tahu kantornya. Dan hindari ketemuan di luar terus. Itu untuk menghindari penipuan. Kalau kita ketemu vendor, tidak pernah ke kantornya, kita hanya ketemuan di luar terus, meeting di luar terus dengan WO-nya, kita nggak tahu di mana lokasi kantor WO-nya, itu sangat dihindari ya, agar tidak terjadi penipuan WO. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini adalah rekap dari semuanya. Test food ke vendor dan survei dekorasi si vendor. Jadi sebelum kita deal dengan vendor ataupun WO ataupun paketan cateringan, lebih disarankan terlebih dahulu kita harus test food dan survei eventnya. Dengan seperti itu agar kita lebih yakin dengan WO tersebut ataupun vendor tersebut untuk memakai jasa dia. Jadi usahakan test food dulu dan survei event mereka. Dan poin yang ketujuh, poin yang ketujuh ini adalah agar pembayaran kita tidak merasa berat. Yang ketujuh adalah usahakan booking jauh-jauh hari. Maksudnya seperti apa? Kalau kita sudah punya planning untuk menikah ataupun akad nikah dan resepsi, alangkah baiknya kita planningkan jauh-jauh hari atau booking ke pihak WO ataupun vendor jauh-jauh hari.
Pertama, kita akan selamat dengan kenaikan harga WO. WO ataupun vendor biasanya mereka setiap tahun bakal ada kenaikan harga. Minimal kita booking ke WO tuh paling telat itu diharuskan lebih bagus itu setahun sebelum hari ya. Untuk apa? Pertama, menghindari kenaikan harga. Yang kedua, biar kita pembayarannya bisa dicicil. Maksudnya seperti apa? Contohnya acaranya 12 bulan sebelum hari H. Contohnya kita ngambil paketan 60 juta. Pada saat pertama DP kita 5 juta. Nanti setiap bulan kita bayar 5 juta, anggap aja 11 bulan. Berarti 5 juta setiap bulan, berarti sudah 11 bulan 55 juta kan. Pas bulan ke-12 ataupun tahunnya itu jatuhnya 60 juta. Jadi pembayaran tersebut tidak merasa berat kita bayarkan. Seolah kita nyicil. Betul kan? Ya kurang lebih seperti itu. Usahakan booking jauh-jauh hari agar menghindari kenaikan harga dan proses pembayarannya seolah kita merasa menyicil. Dan poin terakhir, udah poinnya semua itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Di part 3 nanti saya akan membahas daftar list gedung yang ada di Jabodetabek, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bekasi, Tangerang ya. Jadi nanti jangan lupa ditonton part 3-nya ya, biar semua capeng ataupun calon pengantin ataupun yang mau rekomendasikan ke keluarganya list daftar gedung yang ada di Jabodetabek dan harganya ya. Dan nanti saya tarakan juga nomor kontak personnya updatean per 2020. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan di share kepada teman-temannya ya, buat semoga penambah ilmu buat capeng-capeng ataupun yang lagi punya planning untuk melaksanakan akad nikah dan resepsi. Terima kasih ya, bye.